Selamat datang di acara Telekomentator Science. Dalam acara ini, saya akan mewawancarai ilmuwan Indonesia untuk membahas topik-topik perkembangan ilmu pengetahuan dunia terbaru. Dalam acara ini, kita akan membahas mengenai popular science yang sangat menarik sekali untuk diikuti. Ayo, kita tonton episode berikut ini. Oke, saya kini bersama kembali dengan Mas Sul yang menjadi narasumber saya di berbagai pertanyaan mengenai hal-hal sains yang terkait dengan fisika di dunia ini, terutama di popular science. Dan kini di episode ini kita akan berbincang-bincang mengenai Big Bang yang begitu banyak para pemuda ya, para generasi muda di Indonesia mempertanyakan mengenai teori dari lahirnya alam semesta ini. Mas Sul, Assalamualaikum. Gimana kabarnya Mas Sul? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Baik Mas, sehat. Sehat, alhamdulillah Mas. Sehat-sehat selalu Mas Sul, karena tidak dapat dipungkiri juga ya, ini bukan cuma masalah pandemi aja, tapi kebetulan Mas Sul ada di Amerika juga ada masalah lain dengan komunitas Asia. Jadi kita berharap Mas Sul sehat-sehat dan aman-aman selalu lah di sana. Betul. Ada masalah dengan komunitas Asia. Kemarin di Colorado baru ada syuting. Ya memang gini-gini Mas di Amerika Mas. Oke, yang penting kita syukur alhamdulillah bisa melihat Mas Sul sehat walafiat ini, dan kita langsung berbincang-bincang ini karena Mas Sul narasumber sangat berharga sekali bagi kami semua ini. Mas Sul, kita akan berbicara karena ada masukan dari beberapa penonton ya dari episode-episode kita sebelumnya. Ini mengenai Big Bang, Mas Sul. Kelihatannya ini banyak sekali persepsi masyarakat yang bervariasi gitu mengenai Big Bang ini. Yang secara kasarnya ada dua kelompok, ada yang tidak percaya, ada yang percaya gitu. Bahkan di kelompok yang percaya mengenai teori ini masih tidak ada satu hal yang konklusif atau satu hal yang pakem ya istilahnya dipegang sama gitu ya mengenai pengertian yang mengenai Big Bang itu. Mungkin Mas Sul bisa secara garis besar, mungkin kita memulai episode ini bincang-bincang dulu. Apa sih teori Big Bang itu, Mas Sul? Jadi gini Mas, kalau diterjemahkan, Big Bang itu biasanya dalam literatur bahasa Indonesia ini diterjemahkan sebagai dentuman besar atau ledakan besar ya. Nah ini dari mana istilah itu muncul? Kita flashback dulu ya, karena ini untuk bisa memahami Big Bang dari fisika secara utuh, kita perlu flashback dulu nih ke tahun 1900-an awal ini. Biar utuh gambarannya gitu kan. Nah, apa yang terjadi tahun 1900-an awal, tepatnya sekitar 1916 itu Albert Einstein mempropos teori namanya relativitas umum. Nah, ini sudah terkenal teorinya ya. Jadi, apa sih inti dari relativitas umum itu? Relativitas umum itu adalah menghubungkan antara materi itu ya kayak saya, Mas, apa yang kita lihat di sekeliling kita, dengan ruang waktu. Nah, ruang waktu ini kalau kita kasat mata kan kita melihat kita hidup di 4 ruang waktu ya. Tiga dimensi ruang, yaitu panjang, lebar, tinggi, dan 1 dimensi waktu gitu. Jadi saya berjalan, sayanya 3 dimensi. Berjalan saat ini ke masa depan, ke esok misalkan, itu adalah dimensi waktu. Jadi 4 dimensi. Nah, satu hal yang istilahnya mind blowing ya, itu bahwa ruang waktu itu tidak statis, dalam artian ruang waktu itu bisa berbentuk lurus, bisa melengkung, bisa kompak. Contohnya gini, contoh ruang waktu itu gambarnya seperti ini. Anggap semut yang kecil sekali itu berada di sebuah balon atau global lah ya, katakanlah balon. Nah, balon itu kan secara ruang bagi semut ini 2 dimensi ya, karena kan hanya berjalan katakanlah ke kiri, kanan atau lurus gitu. Semut ini akan melihat, semut yang kecil ini akan melihat di permukaan balon itu flat. Seperti kita di bumi, kita kan merasa secara bumi ini mah datar-datar aja gitu kan. Padahal secara global kan dia curve gitu, melengkung gitu. Bumi itu bulat gitu kan. Nah, si semut ini berjalan di ruang waktu balon ini yang 2 dimensi, ruang balonnya 2 dimensi ini, dia merasa dia berjalan lurus gitu kan, terus menerus. Nah,
kemudian kok dia nggak sadar, dia akan kembali ke titik semula. Padahal dia merasa, saya berjalan ke depan, lurus, kok tiba-tiba saya kembali ke titik semula gitu. Nah, dia kembali ke titik semula karena globally, ruang dalam hal ini balon ya, ruang bagi semut itu adalah 2 dimensi yang compact atau close gitu. Nah, itu analogi ruang waktu bagi si semut ini. Bagi kita yang kita kacamata kan 3 dimensi ruang, 1 dimensi waktu ya. Dan ruang ini itu sangat dinamik, ruang waktu ini. Itu tergantung dari materinya. Jadi dia bisa close, bisa curve, bisa flat gitu kan. Nah, itu secara teori itu kejutan besar di dunia fisika. Nah, setelah itu muncul perdebatan. Kalau begitu alam semesta ini seperti apa? Apakah alam semesta itu ruang waktunya flat, datar, atau curve gitu. Nah, sejak muncul perdebatan-perdebatan tentang alam semesta itu, muncul satu nama astronomer namanya Edwin Hubble. Nah, tahun 1924 itu Hubble mulai melakukan pengamatan ke galaksi-galaksi kan di seluruh penjuru gitu kan. Nah, yang sangat mengejutkan waktu itu adalah galaksi kemanapun dia meneropong, ternyata hasil peneropongannya itu bintang-bintang galaksi itu bergerak saling menjauh gitu. Meneropong ke sini menjauh, meneropong ke sana menjauh, bukan hanya menjauh, bahkan accelerating, bahkan saling dipercepat gitu kan. Nah, lalu kemudian orang berpikir, kalau sekarang ini galaksi-galaksi itu saling menjauh, berarti suatu saat di masa lalu ini harusnya nyatu dong. Nah, lalu kemudian kenapa sekarang menjauh? Berarti ada satu titik di masa lalu ketika semuanya menyatu, lalu terjadi dentuman besar. Nah, itulah yang kita sebut sebagai Big Bang. Muncul teori Big Bang di situ. Nah, lalu apa sih miskonsepsi umum terkait Big Bang? Nah, miskonsepsi umum itu seperti ini. Kalau orang berpikir tentang Big Bang itu ibaratnya seperti ruang alam semesta itu sudah ada. Pikiran orang awam biasanya alam semesta ini sudah ada, besar sekali, tapi isinya kosong kecuali satu titik yang padat sekali, yaitu galaksi, bintang itu semua menjadi satu. Nah, galaksi atau bintang semuanya jadi satu itu kemudian meledak di dalam alam semesta ini, kontainernya. Jadi miskonsepsi yang pertama dan utama adalah keberadaan alam semesta yang eksis, yang besar, yang infinite, kemudian semua galaksi, materi segala macam itu menyatu menjadi satu. Itu ibaratnya semut, kerumunan semut yang berada di atas sebuah balon. Nah, kerumunan semut ini lalu menyebar seperti ada ledakan di antara semut-semut ini, menyebar ke keseluruhan balon. Nah, kenapa itu miskonsepsi? Karena yang Big Bang itu yang expanding itu bukan semutnya, tapi si balonnya. Jadi karena balonnya expanding, istilahnya alam semestanya yang expanding, maka semut-semut yang berada di atas balon itu pun ikut expanding kan. Jadi mereka semut-semut itu akan merasa satu sama lain dirinya saling menjauh gitu. Nah, itu yang kita alami sekarang. Jadi alam semesta pada saat Big Bang terjadi itu tidak bisa digambarkan sebagaimana sudah ada infinite, kemudian galaksinya yang satu titik enggak, tapi alam semestanya sendiri eksis pada saat Big Bang itu gitu. Kontainernya atau balonnya, jadi balonnya sendiri waktu itu ya masih satu titik itu. Jadi bukan hanya kerumunan semut, dalam hal ini analoginya kerumunan galaksi yang berada di atas balon yang sudah eksis, lalu menyebar seperti hanya galaksi yang menyebar, tapi balonnya sendiri atau alam semestanya sendiri waktu itu ya masih satu titik juga gitu. Jadi semutnya satu titik, balonnya itu juga satu titik. Nah, balonnya mengembang, semut-semutnya ikut mengembang gitu. Jadi general relativity itu tidak memisahkan antara materi dengan ruang waktu. Nah,
karena materi dengan ruang waktu itu tidak terpisah, semut dengan balon tidak terpisah, maka sebenarnya yang expanding itu ya bukan hanya semutnya doang, balonnya juga doang. Keberadaan semut tidak bisa terpisahkan dengan balon. Keberadaan alam semesta itu tidak bisa dipisahkan dengan materi-materinya gitu. Jadi kita tidak bisa membayangkan ruang waktu yang eksis gede, kontainernya gede, lalu materi galaksinya yang jadi satu, mengembang, mengisi alam semesta. Nah, itu miskonsepsi yang paling umum gitu. Nah, memang agak susah dibayangkan, betul. Itulah yang membuat menurut saya teori relativitas Einstein itu paling keren gitu, karena apa ya? Kita itu nggak bisa memvisualkan gitu kan. Ini semua base matematik awalnya gitu. Nah, itu Mas ya, saya luruskan dulu nih miskonsepsi tentang Big Bang. Jadi in short summary, bukan galaksi di dalam alam semesta besar yang sudah eksis, galaksinya bintang-bintang segala macam lalu mengisi alam semesta expanding, tapi alam semesta sendiri yang dulunya satu titik yang ikut expand, sebagaimana balon dan semut itu dulu satu titik lalu expand bareng-bareng gitu. Nah, ini mungkin miskonsepsi pertama yang harus diluruskan tentang Big Bang ini gitu. Lalu kalau tadi Mas berbicara tentang kenapa orang susah menerima, wah karena skenario ini nih Mas, itu meruntuhkan berbagai macam asumsi-asumsi, termasuk memunculkan berbagai pertanyaan-pertanyaan misteri yang sampai sekarang itu masih belum terjawab. Contohnya gini, satu hal yang mind blowing ya. Jadi bukan hanya mengembang seperti tadi saya bilang, tapi juga accelerate. Jadi tapi juga dipercepat mengembangnya gitu. Nah, itu kan berlawanan dengan logika gravitasi. Kalau orang mikir, oke, ini meledak mengembang, tapi kan ada gravitasi yang saling menarik dong. Kalau ada gravitasi yang saling menarik, maka seharusnya itu nanti melambat, nanti suatu saat akan kontraksi. Nah, tapi ini bukannya melambat, tapi malah mengencang, berlawanan dengan gravitasi. Seakan-akan ada energi yang anti gravitasi, yang melawan gravitasi. Nah, kita nggak tahu apa itu. Fisikawan nggak tahu apa itu. Maka dari situlah muncul istilah dark energy. Jadi di episode sebelumnya kita berbicara tentang dark matter ya, materi gelap gitu. Yang kita lihat bintang, kok rotasinya aneh gitu kan. Rotasinya itu seharusnya ada massa yang lain gitu kan. Nah, kita nggak tahu, kita sebut dengan materi gelap, dark matter. Nah, secara keseluruhan, ini mengembang dipercepat kayak melawan gravitasi. Wah, kita nggak tahu, maka disebutlah dark energy. Nah, jadi dan kalau kita hitung nih Mas, secara keseluruhan Mas, saya kan terdiri dari atom-atom nih, lalu ada proton, elektron, neutron ya. Itu kita sebut dengan ordinary matter lah, materi yang kita kenal sehari-hari itu. Nah, dan kalau menurut Einstein, materi dengan massa dengan energi kan setara ya. Yang kita ketahui tentang alam semesta ini Mas, itu cuma 4%. Jadi apa yang sudah kita tahu, yang kita kenal sebagai ordinary matter itu tuh cuma 4%. 96% lainnya itu dark energy dan dark matter yang kita masih gelap, ya dark kan. Kita masih belum punya pengetahuan tentang itu gitu. Nah, itu Mas sekelumit cerita tentang Big Bang, yang dari Big Bang itu memunculkan banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Apa sih nature dark energy contohnya yang membuat accelerate gitu kan. Nah, kemudian tadi maaf Mas bisa diulangi pertanyaan tentang apa kontroversi apa gitu. Ya, bahkan di antara kan tadi ada dua kelompok Mas ya, antara orang yang tidak percaya sama yang percaya tadi. Bahkan yang di antara orang-orang yang istilahnya percaya dengan teori Big Bang itu sendiri tidak ada satu konsensus gitu pengertian mengenai Big Bang itu sendiri. Tadi Mas Sul juga udah dengan cantik sekali udah memberikan
jawaban ya sekilas sedikit mengenai pertanyaan ini, oleh karena begitu masih banyak misteri-misteri di luar ya yang untuk kita memahami alam semesta ini, seperti dari Mas Sul katakan kan kita baru mengerti sekitar 4% dari alam semesta ini kan. Tapi Mas Sul mungkin lebih baik kita langsung ke pertanyaan berikutnya lah Mas Sul. Tapi karena Mas Sul tadi menyebutkan bahwa kita ini adalah makhluk 3 dimensi yang ada dimensi keempatnya juga, yaitu waktu, Mas ya. Betul. Dan ini masalah waktu ini, Mas, yang menarik dalam hubungannya dengan Big Bang ini. Pertanyaan pertama, bagaimana sih para fisikawan atau para saintis ini bisa menentukan atau memperkirakan bahwa Big Bang ini terjadi sekitar 13 miliar tahun yang lalu? Apa sebenarnya yang menyebabkan para saintis ini bisa muncul angka itu? Apakah ini cuma raba-raba aja atau bagaimana, Mas, prosesnya? Itu menarik, Mas. Jadi mungkin ada beberapa metode. Mungkin dari sini saya akan garis bawahi 2 aja ya. 2 yang paling menarik itu. Yang klasik dengan yang modern gitu kan. Kalau yang klasik gini, kalau yang klasik itu ya tadi Mas, dengan pengukuran itu orang bisa membuat relasi antara kecepatan saat ini, kecepatan mengembangnya dengan jaraknya. Nah, relasi itu dihubungkan oleh satu konstanta namanya Hubble constant, sebagai penghormatan kepada si Edwin Hubble yang menginisiasi studi ini gitu kan. Nah, lalu dari pengetahuan tentang pengukuran tentang Hubble constant yang berkaitan dengan kecepatan galaksi saat ini, kemudian berkaitan dengan jarak galaksi saat ini kan, saya teropong ke sana, kecepatan galaksi ini sekian menjauhnya, jaraknya sekian. Saya teropong ke sini sama juga galaksinya sekian, kecepatannya sekian, jaraknya sekian gitu. Lalu di trace back. Kalau sekarang kecepatannya sekian, dulu pas awal kecepatannya berapa gitu kan, jaraknya berapa, di trace back. Jadi di trace back, kemudian ketemulah angka 13,8 miliar, katakanlah 14 miliar tahun yang lalu gitu. Itu yang pertama. Perhitungan ini bukannya tanpa kritik ya, karena di dalam perhitungan itu ada asumsi-asumsi tadi gitu kan, ada asumsi tentang ya tadi komponen-komponen dark energy, kemudian dark matter dengan ordinary matter gitu. Itu asumsi yang pertama. Dan kalau tadi bilang kontroversi, kalau dalam komunitas fisika sendiri sebenarnya sudah tidak ada lagi kontroversi, Mas. Dalam komunitas fisika sendiri sebenarnya kita sudah menerima teori Big Bang yang perdebatan pendapat itu ada di detail-detailnya. Skenario-nya seperti apa sih dulu pasca Big Bang? Nah, detail-detailnya itulah yang kita masih banyak mungkin perbedaan pendapat, tapi overall cerita Big Bang-nya kita udah sepakat gitu kan. Nah, jadi itu kembali lagi itu cara pertama ya, saya bilang traditional method lah. Nah, cara kedua ini yang keren Mas ceritanya Mas. Jadi gini, orang memikir kalau Big Bang itu ada, itu harus ada reliknya dong, harus ada sisa-sisanya bisa kita cium sekarang gitu kan. Jejaknya itu harus ada. Nah, apa sih jejak Big Bang gitu kan? Nah, yang menarik itu gini. Dulu kan awal-awal radiasi ya, pada saat masih hot gitu kan, Big Bang-nya kan. Sebelum cooling, sebelum mendinginkan. Nah, dulu itu, waktu masih panas itu, kalau kita atom itu belum terbentuk. Jadi proton dengan elektron itu karena panas masih saling, karena panas ya masih saling kesana kemari gitu kan. Nah, karena masih saling kesana kemari, maka cahaya itu juga kalau bahasa fisikanya scattering ya, terscatter atau terhambur, berhamburan kesana kemari, cahaya itu nggak bisa lolos gitu. Berhamburan kesana kemari, bertumbukan dengan proton dan elektron yang masih saling kesana kemari gitu kan. Nah, tapi ketika cahaya itu ketika alam semesta mulai mendingin, itu proton dengan elektron itu mulai klop. Nah, jadilah atom, nyambung. Proton dengan elektron klop, jadilah atom, nyambung. Nah, ketika proton dengan elektron sudah berikatan menjadi atom, cahaya yang tadinya berhamburan ke sana kemari itu lepas karena nggak tumbukan lagi gitu kan. Nah, lepas sehingga dia bisa kemana-mana, ke sana kemari kan, kemana-mana. Nah, cahaya yang lepas ke sana kemari pada saat proton dengan elektron berekomendasi membentuk atom, itu bisa kita detek saat ini. Nah, itulah yang kita kenal sebagai CMB,
cosmic microwave background. Nah, ini terkait dengan Nobel Prize beberapa tahun lalu gitu. Jadi kita ini sebenarnya di sekeliling kita itu ada loh relik-relik, jejak-jejak Big Bang cahaya yang berasal dari miliaran tahun yang lalu, 13 miliar tahun yang lalu. Yaitu cahaya itu yang statik itu kita kenal sebagai cosmic microwave background, dan itu sudah dipetakan. Nah, ini saya sedikit intermezzo nih Mas. Jadi intermezzo itu cerita menarik. Jadi yang menemukan ini sebenarnya bukan orang fisika, tapi orang antena lah istilahnya. Itu namanya Arno Penzias dan Robert Wilson. Jadi dia itu mau membuat receiver antena radio kan. Nah, yang sangat precise lah proyeknya itu. Dia saya pengen membuat antena yang sangat tajam gitu kan. Nah, begitu dia bikin, instead of sangat tajam, instead of sangat bening, malah ada statik. Statiknya itu dari mana-mana gitu kan. Wah, jangan-jangan ini ada sarang burung gitu kan. Dia udah dibersihin semua. Nggak ada sarang burung kan. Dia frustasi tuh. Antena saya yang seharusnya menangkap sinyal yang sangat jernih, kok malah ada statik. Dan anehnya, statik ini tuh diarahkan kemanapun sama gitu kan. Nah, sampai akhirnya dia ketemu orang Princeton. Orang Princetonnya langsung, itu yang ingin kita cari gitu. Keberadaan jejak Big Bang itu gitu kan. Nah, itu penemuan pertama cosmic microwave background. Nah, itu kalau tidak salah nama ada Planck kalau nggak salah nama proyeknya. Nah, itu memappingkan cosmic microwave background. Nah, dari pengetahuan tentang cosmic microwave background itulah kita bisa trace back apa yang terjadi miliaran tahun yang lalu gitu. Nah, dari situ ketemu angka yang lebih precise daripada metode pertama tadi. Kalau nggak salah sekitar 13,8 miliar tahun. Jadi in short summary, ada dua nih cara kita menentukan umur alam semesta. Yang pertama dengan tadi ekstrapolasi balik, lihat galaksi, accelerate, lihat sebelah sana, accelerate, trace back waktu, kecepatannya bisa diukur saat ini. Oh, dulu harusnya ketika satu titik itu berapa gitu kan. Yang kedua dengan satellite mapping tadi, cosmic microwave background tadi. Yang mengisi ruang semesta gitu. Gitu Mas, cara menentukan umur semesta Mas. Luar biasa sekali. Jadi ini mudah-mudahan ini menjawab nih pertanyaan dari banyak orang yang kemudian gimana cara ngukur apa secara bercanda nih Mas Zul, katanya masa sih alam semesta ini ada tanggal lahirnya jadi kita bisa ngitung berapa usianya gitu. Jadi ini udah dijelaskan nih, jadi udah jelas sekali dari ada dua cara untuk mengukur atau mengestimasi Mas Zul ya, yang lebih tepatnya mengestimasi usia dari alam semesta ini semenjak terjadinya Big Bang. Nah, Mas Zul, ada satu pertanyaan Mas Zul, ini terkait dengan Big Bang ini dan seorang saintis ya, mungkin fisikawan atau mathematician, saya kurang jelas, tapi kebanyakan orang menyebutnya mathematician yang bernama Roger Penrose yang mengeluarkan statement mengenai Big Bang ini, yang mengatakan bahwa Big Bang ini bukan awal dari bukan istilahnya terciptanya dari alam semesta, tetapi Big Bang ini menandakan bahwa alam semesta sebelumnya itu mati, kemudian lahirlah alam semesta baru yang kita ini berada saat ini begitu. Nah, nah ini mungkin tadi terkait sama cerita tadi yang Mas Zul tadi cerita mengenai semut dan juga balon tadi gitu ya. Mengenai miskonsepsi orang bahwa mengenai kontainer, balon dan semut yang Mas Zul tadi jelaskan tadi. Bagaimana Mas Zul pendekatan fisikawan terhadap pernyataan dari Roger Penrose ini? Apakah benar ada alam semesta sebelumnya terjadi sebelum Big Bang dan ini yang ada sekarang ini, terutama kalau nggak salah Roger Penrose itu menunjukkan buktinya malah menunjukkan itu karena ada black hole begitu. Jadi apa hubungannya sebenarnya ini Mas? Jadi gini Mas, fisika itu kan ada batasnya ya. Kalau kan ada istilah metafisika, fisika dan metafisika gitu kan, yang gitu-gitulah yang metafisika lah. Lalu gini, kalau orang fisikawan itu berpendapat, mayoritas orang fisika itu berpendapat bahwa fisika itu bermula di Big Bang, berakhir di black hole. Nah, kalau istilah resminya itu adalah singularitas. Jadi karena tadi sempat nyebut black hole ya, sama black hole itu kan akhir kematian bintang kan. Bintang itu kan kayak matahari lah. Itu kan energinya dari reaksi fusi kan. Hidrogen
nyambung jadi helium plus energi yang membuat glowing gitu kan. Nah, apa yang terjadi ketika hidrogennya habis, bahan bakarnya habis? Nah, itu ada berbagai skenario kan. Nah, salah satu skenario-nya ya bintang itu tidak akan bisa menahan gravitasinya sendiri. Jadi gravitasinya sangat kuat, energi ledakannya sudah habis, bahan bakarnya habis, nanti akan menyusut menjadi satu titik seperti halnya satu titiknya Big Bang tadi. Nah, yang sangat kecil. Nah, titik awalnya Big Bang sama dengan titik awalnya titik akhirnya black hole tadi, mengecil satu titik karena gravitational collapse, tidak bisa menahan gravitasinya itu. Nah, titik itu yang kita namakan sebagai singularitas. Apa yang terjadi sebelum singularitas Big Bang dan setelah singularitas black hole? Nah, orang fisika biasanya udah nggak mau tahu, itu bagiannya metafisika gitu. Fisika itu di situ gitu kan. Nah, apa skenarionya? Wah, itu banyak, Mas. Contohnya gini, apa yang terjadi ketika orang masuk black hole gitu kan? Ya, kita bilang ya itu masuk singularitas, lalu muncul teori kalau orang masuk black hole nanti akan keluar di alam semesta yang lain melalui pintu namanya white hole. Nah, lubangnya yang menghubungkan antara black hole dengan white hole itu lubangnya disebut dengan wormhole, lubang cacing gitu. Nah, jadi ada cerita tentang parallel universe, white hole, wormhole, itu mah kalau orang fisika biasanya, itu udah bukan fisika, itu bagian metafisika gitu kan, karena belum ada pembuktiannya, Mas. Jadi gitu Mas jawabannya. Mas jawabannya adalah komunitas fisika sudah membatasi bahwa batas hukum-hukum fisika itu eksis dibatasi oleh singularitas Big Bang dan singularitas black hole. Apa yang terjadi beyond that? Wah, itu mohon maaf itu bukan bagian fisika gitu, Mas. Oke, Mas. Karena spekulasinya banyak, tapi ya itu Mas spekulasi gitu kan. Cerita-cerita apa ya? Science fictionnya banyak, tapi kalau udah beyond itu biasanya lebih banyak fictionnya dibanding science-nya gitu. Oke. Nah, Mas Sol, ini pertanyaan terakhir nih untuk kita mengerti lagi mengenai Big Bang ini, Mas Sol. Bagaimana kita, Mas Sol, terutama untuk generasi muda Indonesia ya, terutama yang tertarik ini nanti mengenai fisika gini ya, teori mengenai Big Bang ini dampaknya terhadap dunia fisika ini apa yang paling penting yang mesti dimengerti oleh orang awam itu? Kenapa? Apakah ini merupakan seperti yang tadi Mas Sul tadi secara implisit tadi mengatakan ya bahwa fisikawan itu berasal dari black hole Big Bang kemudian berakhir di black hole gitu. Apakah memang Big Bang ini merupakan istilahnya cikal bakal gitu ya, mother of all mothers dari ilmu fisika itu sendiri? Wah, impact-nya besar sekali, Mas. Di episode lalu kita cerita tentang akselerator partikel ya. Yang di CERN itu contohnya 20 km, di mana mungkin kalau dari awal, sampai sekarang mungkin udah ratusan triliun dana mungkin udah lebih dari 1.000 triliun kali dana di seluruh dunia untuk membangun akselerator baik di Eropa maupun di Amerika. Yang mana pembangunan akselerator partikel ini pada akhirnya melahirkan berbagai macam teknologi yang kita kenal sampai saat ini. Nah, salah satu alasan utama dibangun akselerator itu, cikal bakalnya itu tadi sebenarnya mempelajari evolusi pasca Big Bang-nya gitu. Jadi ngapain sih CERN di Eropa bikin akselerator 27 km dengan energi sekarang itu 14 triliun elektron volt dan mau ditingkatkan lagi, katanya kalau nggak salah sampai 100 km, yaitu tadi Mas, kita pengen merecreate kondisi awal mula semesta, makanya kita butuh energi sangat besar itu gitu kan. Nah, proyek-proyek untuk menciptakan kondisi ketika alam semesta baru awal terbentuk itu, wah itu sudah mengenerate perekonomian yang sangat besar dengan ratusan triliun digelontorkan. Itu sudah mengenerate mungkin ratusan paten teknologi yang pada akhirnya membentuk peradaban kita sekarang gitu Mas. Jadi bukan hanya secara teori Big Bang ini cikal bakal fisika, tapi secara dampak ekonomi, dampak perkembangan teknologi, teori ini yang memotivasi orang untuk berlomba-lomba membangun teknologi-teknologi super keren tadi. Itu imbasnya Mas, imbas luar biasanya gitu.
Oke Mas Sul, terima kasih sekali lagi nih kita udah ngobrol. Walaupun ini ya ada pertanyaan-pertanyaan singkat mengenai Big Bang, tapi penjelasan Mas Sul seperti biasa sangat detail sekali, sangat menarik sekali untuk diikuti dan mudah-mudahan para penonton di luaran sana, terutama generasi muda juga semakin mengerti mengenai salah satu konsep penting ya dalam dunia fisika ini dan pengertian kita mengenai alam semesta ini. Mas Sul, terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi untuk topik lain di episode mendatang. Terima kasih Mas Sul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas.